Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan rutin kita, yakni pengajian ba'da subuh ya. Alhamdulillah, tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita berdoa semoga Allah senantiasa menerangi hati-hati kita dengan cahaya hidayah, sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi ini hingga nanti bertemu dengan Allah di jalan yang benar, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah menerangi kubur beliau, memberikan pahala yang melimpah kepada beliau dan kepada ulama seluruhnya. Sebelum saya lanjutkan ya Bapak Ibu, hadis yang terakhir yang kita baca tentang ya, seseorang nanti di akhirat akan disuruh untuk naik derajat tingkatan surganya ya. Disuruh membaca dari apa yang ia baca ketika di dunia ya. Syekh Shalih Fauzan ditanya ya, apakah yang disuruh naik derajatnya ini hanya orang-orang yang menghafal Quran ya. Artinya apa yang dia hafal ya dia dibaca. Nanti semakin banyak hafalannya, semakin tinggi derajatnya. Ini masih hafal ya. Apakah khusus bagi orang yang menghafal ya? Maka dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, tidak hanya orang yang menghafal, tapi juga kagem tiang ingkang maos. Jadi kalaupun dia enggak menghafal Quran, tidak hafal Quran, atau hafalannya sedikit, tapi dia rutin membaca Al-Quran, insya Allah termasuk punya apa? Punya keutamaan fadilah ini. Jadi kalau di dunia ketika masa hidupnya niku remen maos Quran, banyak bacaannya, nggih, nanti suruh naik terus. Sampai sing sakjane niku dhek iki nang surga sing ngisor dhewe karena punya amalan sering baca Al-Quran ya, dinaikkan derajatnya. Jadi seseorang punika bisa naik tinggi derajatnya di surga niku karena surga bertingkat-tingkat nggih. Niku banyak sekali sebab-sebabnya, asbabnya banyak nggih. Enten sing napa? Suruh mengkafil. Mengkafil niku menanggung anak yatim. Niku kedudukannya di surga mengke kata Nabi napa seperti dua jari jemari. Aku dan pengkafil anak yatim nanti di surga kedudukannya seperti dua jari jemari ini. Artinya dia dekat sekali surganya dengan surganya Nabi. Dan ini keutamaan. Lah khusus pembahasan ini yakni orang yang banyak membaca Al-Quran. Tentu yang paling utama nggih, membaca Al-Quran punika yang paling penting ialah diamalkan. Nggih, masuk bab baru, bab al-amru bita'ahudil Qur'ani wa tahdhiru minat ta'ridihi lil nisyan. Bab perintah untuk mengulang-ulang Al-Qur'an dan peringatan keras bagi orang-orang yang melupakan Al-Qur'an. Nah, niki poin pertama diberikan kepada orang-orang yang penghafal Quran. Ya. Poin kedua secara umum kaum muslimin, baik yang sedikit hafalannya ataupun sulit menghafalkan. Hadis yang pertama dari bab ini dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahhadu hadzal qur'ana fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, ya, ta'ahadu, jagalah ulang-ulangilah Al-Qur'an. Lah niki sing duwe anak nang pondok, sinaune nek mondok teng tahfidzul Qur'an ya diulang-ulang. Ya, karena Quran punika daripada ngafal nih, nambah hafalan kalih menjaga niku lebih sulit menjaga. Ya. Ataupun kita, ya. Jadi minimal bapak-bapak niki kedah enten bacaan Al-Qur'an, kedah hafal. Ya minimal Al-Fatihah. Ya. Rukun di salat. Nggih. Kedah hafal, Pak. Ya. Walaupun sudah 50-60 tahun dicoba dulu. Ampun nyerah. Ibu-ibu juga. Ya. Terus ditambah ben rodok keren sithik kul niku lho. Nah, kul niku fadilahnya banyak. Salah satunya napa? Untuk meruqyah. Jadi kul yang 4 niku nggih ngruqyah, gangguan setan, gangguan sihir, gangguan tenung, pelet niku nggih kagem kul niku. Wallahu akad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Barang siapa yang membaca surat qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur, maka dia telah berlepas diri dari kesyirikan. Ya, kalau mati ya, turu tapi mboten tangi, maka dia ditulis sebagai seorang yang berlepas diri dari kesyirikan, seorang muwahhid. Ya. Kata Nabi apa? Suruh ngulang-ulang Al-Qur'an. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah. Nabi niku sumpah. Ya. Al-Qur'an punika asyaddu tafallutan minal ibili fi ukuliha. Wong nyekel Al-Qur'an nggadahi hafalan Qur'an punika lebih susah, lebih berat menjaganya daripada menjaga onta sing napa ditali. Onta nika nek mboten ditali ucul mboten? Ucul mayu. Al-Qur'an nek mboten diulang-ulang ilang. Carane nali Al-Qur'an punika nggih napa? Dihafal diulang-ulang. Makanya ngafalan Quran sithik-sithik sedina saayat nek saged lho nggih. Terutama sing nem-nem. Nggih. Sing sepuh gelem salat jamaah teng masjid, gelem ngrungokke maca Quran alhamdulillah. Nggih. Niku diulang-ulang. Carane ngulang-ulang nek setiap salat sunah. Nggih, setiap salat sunah niku diulang-ulang. Qobliyah, ba'diyah niku gunane nggih ngafalke ngoten niku. Apalagi kalau kita orang yang sudah bekerja, nggih, mas-mase, mbak-mbake kerja teng pabrik napa teng kantor, niku menyediakan waktu napa pun keluarga. Duduk setengah jam nggih khusus ngafalne susah. Nggih mengulang-ulang susah. Lah kesempatane saged ngulang niku nek pas napa? Nek pas salat sunat. Mone ngafalke amma yatasaalun anin nabail atim 2 ayat sudah diulang. Qobliyah, ba'diyah mengke ngasek 10 kali salat sunah. Mengke salat malam jam 3 bangun, diulang-ulang mengke hafal-hafal. Nggih. Sak istilahnya kemampuannya paling bodoh insyaallah saking diulang sesuk nggih hafal, nggih. Wong dhisik sekolah nyatane Pancasila kali undang-undang niku hafal pembukaan kula dhisik. Yang lali kan mergo saiki gak tau dikon. Ya, nang pabrik napa enten kon maca arep mlebu pabrik maca undang-undang pembukaan ya mboten enten. Nggih. Mergo mboten nate diulang mawon mboten hafal. Terus nomor loro napa seneng. Tiang niku nek seneng gampang. Wong jenengan balonku ada 5 itu gampang dihafal kok dhisik. Mergo apa? Seneng. Balonku ada 5, pikirannya kan seneng cah cilik. Sampai saat ini ngasih apal, wis duwe anak diputu iki apal balonku ada 5. Mergo napa? Seneng dhisik. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar punika salah seorang sahabat, putranipun Umar bin Khattab. Ya, beliau ini juga merupakan orang yang ulama mengambil pendapat bolehnya ngopo niku ngelongi jenggot. Okay. Kalau ada pendapat nggak boleh sama sekali.
Ya, tapi Abdullah bin Umar ini dipotong, ya. Mboten dintekni tapi dipotong, dirapikan. Salah satunya Abdullah bin Umar. Ya. Jadi seperti perkara ini harus ada kelonggaran. Nek ustadz ora jenggoten ra ngisi apa rasah teko. Katoke ra jeng itu perbedaan yang sifatnya apa? Fikih. Jangan dijadikan apa? Pedoman. Wah, ora jenggoten ra boloku. Seragame orang nganggo jubahan ora. Iki kokone ra putih ra boloku. Seperti itu kan mboten perkara akidah. Dadose sing rada santai ngoten lho. Nggih, sing santai, sing selu. Kecuali perkara akidah kita harus tegas. Oh, ini kesyirikan. Ini enggak boleh menyembah kepada kuburan. Nek ndongakne ahli kubur sunnah, tapi nek njaluk kepada ahli kubur, ya Mbah, aku kula manggampilke anggene gadah damel, ini enggak boleh. Didoakan, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inama masalu sahibil qur'ani kamasalil ibil al muallaqati ina ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat muttafaqun alaih. Ini hampir sama nggih maknanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hanyalah permisalan seseorang ahli Al-Qur'an itu seperti onta yang ditali. Jika dia dijaga, maka tidak akan lepas. Dia bisa masih memegangnya. Tapi kalau tidak dijaga, ya pergi, hilang. Niki keutamaan mengulang-ulang Al-Qur'an. Tapi hebatnya nggih. Seperti ini ada faktor-faktor X. Faktor-faktor pendukung yang lain yang lebih penting. Kenapa? Di luar kecerdasan loh nggih. Di luar kecerdasan kali ketekunan. Nek pelajaran ilmu donya, matematika, fisika, kimia niku insyaallah diulang-ulang. Kadang ra diulang-ulang mergo cah cerdas, IQ-nya tinggi. Tapi nggih enten cah jane biasa. IQ-ne nggih mboten dhuwur-dhuwur banget, tapi karena sregep rata mbolosan, sinaune sregep, nggih akhirnya saged ranking 1. Tapi nek pelajaran agama niku benten. Jadi ada faktor lain, yakni faktor menjaga diri dari maksiat. Imam Syafi'i niku nate mlaku teng pasar, boten sengaja. Di garis bawah nggih, boten sengaja ngarepe niku enten ngajengi menika enten tiyang setri pakaiane keterak angin. Betisnya kempolipun ketinggal. Nggih. Niku tertiup angin, kempole tertinggal. Niku ra sengaja ndelok. Nek sakniki kula jenengan sami teng pasar, mboten trima kempole sing luwih dhuwur. Mboten terak angin tarah dibuka. Mboten kok ora sengaja ndelok. Wong lah niku naudzubillah. Bentene niku. Maka hafalan Quran Imam Syafi'i banyak yang hilang. Jangan yang ditanya 1 surat 2 surat lho nggih sing ilang. Banyak. Mila Imam Syafi'i mendatangi gurunya namanya Waqi' ibn Jarrah. Sampai peristiwa ini diabadikan menjadi bait syair. Ya, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Saya mengeluh kepada guru saya Waqi'. Waqi' ini nama tiang. Tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku tadi memberikan petunjuk agar meninggalkan maksiat. Wa akhbirni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Maka guruku mengabarkan bahwasanya ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jane orang tua ngapal ke Quran kon angel, ampun disalahne Qur'ane. Mangsalahne jenengan kiambak. Salahkan kita sendiri, mungkin kurang menjaga pandangan. Beda ulama dulu berbeda.
cerdas-cerdas. Imam Syafi'i niku nggih nek lunga teng pasar disumpel, Pak. Telingane niki disumpel. Sange pintere. Khawatir suara sing mlebu niki hafal. Niki Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i niku sekali mendengar hafal. Ini gurune nggih seneng. Sekali mendengar hafal. Nggih. Mau sekali membaca niki hafal. Sampai nek maca niki pun nanti kula jelas niki. Nek sampai baca buku, baca kitab niku ditutup sebelahnya. Ditutup nih. Enggak boleh dibuka nih. Khawatir tercampur. Saking sekali lihat hafal. Dan sekali hafal niki sangat susah lupanya Imam Syafi'i. Nek kula jenengan maca ping 100 ora apal-apal, ilang sak jam langsung lali. Mboten kok angel laline, angel ngapalne gampang laline. Walikane Imam Syafi'i. Hadis berikutnya niki penting nggih. Saya bacakan. Bab istihbabu tahsini sauti bil Qur'ani wa talabul qiraati min husni sauti wal istima'u laha. Bab disunahkannya untuk memperbagus suara ketika membaca Quran dan menggunakan suara yang indah, dan sunnahnya untuk mendengarkan bacaan Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasani sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi muttafaqun alaihi. Kata Abu Hurairah, ya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mendengarkan dari sesuatu yang Nabi baca, yakni dari hasani sauti. Ya. Tidaklah Allah meridhoi ketika mendengarkan, melainkan sesuatu yang dibaca oleh nabinya dari hasani sauti, dari indahnya suara bacaan Quran Nabi. Bagaimana bacaan Nabi? Yataghonna, dilakukan niki mengke enten beberapa rincian. Yataghonna bil Qur'ani yajharu bi, dilakukan dengan suara yang indah dan dikeraskan. Jadi baca Quran itu dikeraskan. Apalagi kalau orang sholat, sampai sholat pun sholat sirriyah, sholat yang boten keras suarane, karena membaca Al-Quran kan membaca kan, boten membatin tapi membaca. Jadi kalau ada orang sholat iftitah baca Al-Fatihah, surat duhur, sirriyah itu dipelankan, tapi nek mbur dibatin lambene meneng, niki mboten sah. Karena ini enggak baca, namanya batin mboten sah. Nek niat batin wajib, dilafat nih sunnah. Tapi nek rukun qiraatul Fatihah, qiraatul surat, khusus qiraatul Fatihah karena ini rukun. Nek mbur lambene meneng niki mboten sah, nggih. Berbeda nanti kalau dia makmum ketika sholat jahriyah ada rincian, ada perbedaan pendapat. Nah ini mboten sah, ndak mumet. Yataghonna, bahkan dalam hadis, kalau sambung hadis yang saya niki rada melompat karena masih ada kaitannya. Dari Lubabah, Abi Lubabah Basir bin Abdul Mundir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yataghonna bil Qur'ani falaisa minna." Riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an maka bukan golongan kami.
Saya akan upas rincian melakukan Quran. Melakukan Quran ialah melakukan sesuai kaidah-kaidah membaca Al-Quran yang ma'ruf dari kalangan ahli qiraah. Oke. Ada larangan kalau Quran itu dilakukan dengan lagu, umumnya lagu, buatan lagu Quran tapi nggih lagu, musik nih lho. Niki terlarang. Nanti karena ada ilmunya khusus nggih. Baca Quran itu tahsin. Tahsin itu ada ilmunya khusus. Napa jenengan seneng lagune Musyari Rasyid? Napa seneng lagune napa? Mesti cengkoknya tenan. Mboten nyanyi mboten. Mirip bacaane Musyari Rasyid, mirip bacaane Sudais. Niku ada ilmunya khusus. Di luar tajwid lho nggih. Lah ini saja ada rinciannya. Kalau seseorang itu melakukan dengan kaidah mirip pengin niki, pengin imam ini, pengin imam itu, syaratnya enggak boleh nerjang aturan-aturan makharijul huruf. Ora oleh nerak sukun, nerak tasdid, ya tidak tasdid. 2 harokat ya 2 harokat. Tidak boleh keluar dari itu. Ketat. Lah sing enggak boleh niku dilakukan seperti lagu umum. Dangdut campur sari, nek wong Jawa nggih napa? Dandang gula maca copat niku lho. Enggak boleh. Karena ini merendahkan Al-Qur'an. Lah nek aturane kadar seseorang niku piye bedane lagu sing oleh karo lagu sing ora, ampun teko ulama. Tekoke malah wong-wong umum ki ngerti. Kalau orang umum itu dengarkan sepintas kok mirip lagu kae, ya udah itu dihukumi. Dihukumi lagu yang kae, lagu sing haram tadi. Ya, lagu yang haram untuk dilakukan dengan Al-Qur'an. Lagu yang haram Quran itu ngapunten. Lagu yang haram digunakan Al-Qur'an dibaca dengannya. Maca Al-Fatihah. Tapi kok nadane kayak dibanding-bandingke Farel Prayoga. Lah niku ampun teko ulama ora tau ngrungokne, mulai ngrungokne mboten sengaja. Nek jenengan hafal. Lah iki Al-Fatihah kok nadane lagune Evita Mala. Lah niki sing luwih hafalan jenengan. Lah nek niku tentu ini enggak boleh. Nggih. Termasuk dulu kasus Quran dilakukan dengan apa langgeng Jawa niku masalah. Ya, dikritik keras oleh napa? Para ulama ahli qiraah. Lah makane nggih, agama niku nek mboten dijaga oleh para ulama yang ahli di bidangnya, maka agama ini akan dijadikan sesuatu yang rendah. Ya, tapi Allah kan niku menjaga. Kembali lagi, jadi membaca Quran dengan dilakukan niku boleh. Tapi nggih enten sing terlalu kaku. Terlalu kaku, Pak. Dilakukan niku bid'ah. Jare nek azan, nek panjang, Allahu Akbar, bid'ah. Bid'ahnya dari mana? Nggih. Wong sing sekelase teng Mekah niku nggih nadane niku, Pak. Nggih. Sampai-sampai dia adanya akhirnya enggak pakai nada. Mesti jenengan pernah mireng toh? Adane Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti mireng. Mboten nate. Enten ngeten iki. Karena dia berpendapat nek didawakne dilakukan itu salah menurut dia. Ya padahal di sini disebutkan ya. Disuruh dilakukan, diperindah. Lah makanya kaidah melakukan Al-Qur'an itu ada 2 perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, walaupun suaranya dibaguskan. Misal enten sebenarnya ada ilmunya khusus. Nggih, ada ilmu khusus. Apa metode umi, metode apa niku lho, nggih. Jadi seorang seandainya dia melakukan Al-Qur'an, syaratnya yang pertama, kaidah yang pertama tidak boleh nerak ilmu tajwid. Kudu harus tetap menggunakan tajwid. Kapan itu idgham bila guna, idgham biguna, kapan idhar, kapan ikhfa, niku harus dipenuhi. Ojo ngejar lagune
kuduke dengung ora dengung, kuduke ra dengung mah dengung. Lah niki lentu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi salah. Padahal nun sukun nek ketemu alif niku harus dibaca idhar. Kufuwan ahad, jelas idhar, ora kok dengung. Dan selainnya ini ilmu tajwid tidak melebar. Yang kedua, kaidah yang kedua yang perlu diperhatikan ketika melakukan Quran, nggih. Seseorang yang indah suaranya niku pemberian Allah. Nek jenengan niku pita suarane ngebas, blorok suarane, nggih. Nggih, niku pun pemberian Allah seperti itu. Arep jenengan apik-apik ning suarane ya terah blorok ngoten niku. Serak ngoten kan enten yang seperti itu. Pemberian Allah disyukuri, nggih. Tapi nek suarane ra iso apik ya wis pemberian Allah seperti itu. Penting dibaca dengan kaidah yang benar, insyaallah juga bagus. Lah kata para ulama di sini Syekh Shalih Utsaimin, seseorang menggunakan mendendangkan Al-Qur'an dengan sesuatu yang boleh ya, dengan kaidah yang dibolehkan niki tidak mengapa dan bukan termasuk riya. Bukan termasuk riya. Jenengan dikeraskan suaranya di speaker enggak apa-apa, di mic. Nggih, ajeng Jumatan di mic enggak apa-apa. Nggih. Ataupun ketika tadarus nanti nggih sekedap mulai napa? Ramadan. Tadarusan di mic enggak apa-apa, ya. Bukan termasuk riya. Ya, kata Syekh Utsaimin mboten riya. Bahkan seseorang yang lagunya ketika membaca Quran itu bagus, didengarkan enak, niki kata Syekh akan memancing orang-orang yang mendengarkan Quran itu lebih senang. Sing sadurunge mboten belas rata ngrungokne Quran tertarik. Nggih, niki insyaallah orang yang hatinya Allah beri petunjuk. Nggih. Jenengan nggih ngoten, kadang nek malas Al-Qur'an coba jenengan nyetel YouTube, coba mirengne ya, Syekh Misari Rosid misal. Nanti bagus suaranya, enak. Ya. Jadi termasuk suara yang indah niku pemberian ya. Tidak hanya perlu teknik latihan tapi juga nek teknik latihan nek suarane blorok kan konone nggih tetep blorok mboten saged ya. Makanya dulu niku enten Syekh. Enten Syekh niku mboten sengaja liwat enten tiyang konser. Di tempat keramaian ada konser penyanyi niku suaranya bagus. Maka suatu ketika penyanyi ini papasan sama Syekh, dipuji sama Syekh. Sebenarnya suara Anda itu bagus. Alangkah bagusnya kalau digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Maka seketika orang ini mikir dan akhirnya dia mendapat hadiah, berhenti dari penyanyi dan dia menjadi ahli Quran. Ngoten nggih. Jadi demikian ya. Seseorang itu hendaknya senantiasa memberi nasihat dengan nasihat yang bagus kepada yang lain. Ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah dari kesempatan kita kali ini tentang kaidah dalam memperbagus dalam membaca Quran, dinikmati ya, sehingga yang mendengar itu menikmati. Makanya ini imam juga dipilih yang paling bagus suaranya, yang paling jamaah itu paling senang yang mana jadikan imam tetap ya. Wis tuwa 70 tahun macane watuk-watuk ji imam wae kita diganti. Wong pegawai negeri enek pensiune masuk imam masih ra gelem pensiun. Lah ngalang-alangi pegawai negeri. Nah, niku harus. Karena apa? Imam niku digunakan dimanfaatkan untuk seluruh jamaah orang gede dhewe. Ya. Kalau jamaah niku ngrungokne napa niku? Imame seneng, apalagi saat tarawih nanti bagus bacaannya. Masih suratnya panjang loh, tetap napa? Seneng. Okay. Yang kedua dia harus seorang yang fikih, seorang yang faqih. Harus paham tentang fikih salat berjamaah. Harus paham sujud sahwi piye. Oh nek udan wi oleh dijamak piye syarat-syaratnya dia harus tahu. Nek batal piye. Gurine niki terus piye? Apa mandek lah niki harus paham. Selain bacaan bagus dia harus fikih, faqih.
Dia harus paham nanti bacaannya seperti apa. Membaca surat-surat pendek, dibaca ayat 1 sampai selesai itu lebih afdol daripada membaca panjang tapi dipedot. Ini dibahas dalam ilmu fikih dan selainnya. Semoga Allah memberikan keberkahan di waktu pagi ini. Semoga Allah berikan pahala kepada kita semua. Semoga diberi istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.